ulama amanaur rasul fa idza lam hubbud dunya fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitus salatin. Jadi ulama itu menerima amanah dari tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya, ulama yang enggak cinta dunia. Wa yukhalitus salatin, dan ulama yang tidak bergaul dengan penguasa, ulama yang tidak menjadi penjilat-penjilat pejabat. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Singgung banci ngelaporin saya dilaporin, dibilang Habib Gures menghina orang yang paling penting di NTB. Saya dilapor. Siapa orangnya, sebutkan. Udah Beb, antum nih juga. Nggak apa-apa lah, sebutkan orangnya siapa. Sebutkan, kan udah dilaporkan juga. Sebutkan siapa orangnya. Ya, udah pada kenal ya, udah pada kenal. Sebutkan. Jangan takut, sebutkan. Bukan karena takut. Siapa orangnya? Halo, fadhal. Ini namanya tabayun, betul? Biar semuanya jelas, betul? Biar semuanya clear, betul? Betul? Iya. Setelah itu saya dipanggil ke Polda untuk menjelaskan. Saya jelaskan seterusnya. Saat ini masih tahap penyelidikan. Ya, kalaupun masuk penjara dinikmati saja, betul? Tidak ada. Siapa orangnya? Udah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ana bawa satu makalah tadi yang disebut hadis tadi. Ada hadis, ada bilang makalah. Ya. Perhatikan. Ini Habib Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Fa idza lam hubbud dunya, fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitus salatin. Fa idza yuhibbud dunya fa yukhalitus salatin faqad khana Allah war rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasulullah. Maksudnya amanah apa? Rasulullah memberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Ilmu, amal, dakwah, Islam, iman. Itu amanah yang Rasulullah berikan kepada para ulama sebagai pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyampung lidah Nabi, betul? Jadi ulama itu menerima amanah dari tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya, ulama yang enggak cinta dunia. Wa yukhalitus salatin, dan ulama yang tidak bergaul dengan penguasa, ulama yang tidak menjadi penjilat-penjilat pejabat. Kalau ulama dekat penguasa ngasih nasihat nggak masalah, nggak termasuk dalam hadis tadi. Paham? Nah, jadi kalau ulama cinta dunia, kalau ulama bergaul dengan penguasa dan jadi penjilat penguasa, maka faqad khana Allah war rasul. Dia telah menghina Allah, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Saya tanya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ada nggak? Nah, berarti kalau Habib Gures bawa hadis itu terus ada yang tersinggung, berarti dia itu apa? Termasuk nggak? Termasuk nggak? Termasuk yang cinta dunia nggak? Termasuk yang bergaul dengan penguasa nggak? Termasuk dengan yang jadi penjilat pejabat nggak? Berarti termasuk, gitu aja.
Kalau emang dia nggak merasa, kalau memang nggak merasa, ya udah, jangan laporin, betul. Atau kalau sudah laporin, cabut laporannya, betul. Siapa dia? TGB, Tuan Guru Bajang. Baper banget kau. Hah? Betul? Betul. Jadi ulama jangan baper, berarti ngerasa. Cabut tuh laporan. Cabut laporan, betul? Lanjut. Fadolahlan ya akhi. Lanjutkan. Ana hanya menjelaskan. Betul enggak? Betul enggak? Kalau memang tidak merasa sebagai ulama yang mengkhianati Allah dan Rasul, berarti jangan lapor dong. Kalau ngelapor nggak terima, ya berarti dia merasa, betul? Betul. Stabil. Masya Allah. Makin malam makin panas ini. Ya, jadi begitulah. Dilanjutkan daripada Isra Mi'raj. Sedikit saja yang ingin saya bahas. Jangan lemah kok jadi Isra Mi'raj. Bukan. Ini antum dengar. Ini motivasi yang ajib, sawa. Ini motivasi yang ajib. Ya Guresh, Bahar bin Smith ada sama ente, tapi ada yang lebih besar. Allah selalu bersama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Allahu Akbar. Lebih-lebih adalah imigran Yaman yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, tetap kita bongkar sampai kapanpun. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, problem bangsa kita ini disadari ataupun tidak, di sini ada grand design. Kenapa kita selalu membongkar dari oknum-oknum yang betul-betul menyalahgunakan sejarah yang ada pada diri-dirinya habaib? Karena yang kita lihat, para habaib ini sudah punya desain kalau kita anggap sebagai pembodohan massal. Nanti kita ungkap. Nah, kalau Muhyiddin dikatakan pembodohan massal, pastinya, wah kamu itu tahu apa tentang Habib? Antum itu nggak tahu, dia lebih mulia. Dijawab Pak Mujib, saya mah bukan antum. Ingat satu catatan. Ada pembodohan massal yang menjadi problem bangsa kita, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesucian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan? Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudon kepada para habaib, sementara kepada para kiai harus suudzon? Nanti dulu. Saya kemarin sampaikan, kalau pembodohan massal ini sudah melekat kepada anak bangsa, dua yang akan menjadi kerusakannya. Satu, mentalitas yang rusak. Yang kedua, akidah. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah, disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah, disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalannya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al-ulama umana'ur rusul, walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al-ulama umana'ur rasul. Al-ulama amana'ur rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter.
Bukan amanah, umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin. Saya tadi nonton. Oh begini ternyata. Itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus. Itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh. Tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan. Gak ada. Wong di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh mana Habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja. Hanya di Indonesia harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdiyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadarlah sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin. Menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al ulama umanaur rusul, tapi bacanya al ulama amanaur rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jamak taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitus sultan fizzulmi ay fizzulmi, harusnya dijelasin tuh si Bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita nih dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya.